masih Mbak Cecil masih, terus setelah itu mungkin agak kaget semua ya. Di situ kan Mbak Cecil tiba-tiba pakai hijab gitu pas latihan, semua pada kaget ya, termenung. Mungkin ada beberapa yang sempat bertanya kan, kebetulan saya yang deket sama Mbak Cecil, tahu nggak dek, tahu nggak gitu kok bisa Mbak Cecil kok pakai hijab gitu kan. Oh nggak tahu, tapi setahu saya berarti Islam Muslim udah kayak gitu. Tanyain dek kan, ada mungkin penasaran dengan alasan apa gitu. Malah masa kamu yang terdekat nggak tahu loh, malah saya sama sekali nggak tahu gitu alasan beliau masuk Islam itu apa. Ya mungkin nantilah ada timingnya sendiri akan ngasih tahu alasannya. Nah mungkin kita udah deket itu deh, udah deket banget itu, udah deket tapi emang nggak tahu, aku nggak ngasih tahu, dan saya pun juga nggak nanya gitu. Nanti pasti Mbak Cecil akan jelasin sendiri lah apa dek aku tuh kayak gini, pasti kayak gitu sendiri, nanti ada waktunya sendiri. Saya kayak gitu mikirnya kemarin. Saya pakai kaneknya begini. Ini udah lama banget ya. Saya pegang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita turunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmatnya hari ini bisa kembali ketemu dengan Mbak Cecil. Dari terakhir kita ketemu tahun 2018. Masya Allah, kalau pertemuan lagi di 2024. Pemberuan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kalau kita penuh syafaatnya di dunia akhirat. Amin. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Cecil, masuk Islam ada paksaan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Atas keinginan Mbak Cecil sendiri? Iya. Sudah siap ya kita bisa mulai prosesinya? Nanti bisa dibaca mulai dari sini sampai ke sini. Sampai di sini. Iya, nanti kalimat syahadatnya saya tuntun prosesi. Berarti sampai sini aja Mbak? Iya, sampai sini. Agama Islam ini ya? Sampai kalimat syahadat. Oke. Siap ya? Iya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca Mbak? Dari sini. Surat pernyataan memeluk agama Islam dengan nomor 1088/MG/MG/1/2024. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Cecilia Suwarni, dengan tempat dan tanggal lahir Jayapura 25 Oktober 1995, alamat pekerjaan wira swasta, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Selasa tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 9 Januari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti setelah saya Mbak Cecil. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk pada kita semua. Amin. Selamat Cecil. Sudah kita akan 2 kalimat syahadat lancar, mudah-mudahan setelah ini nanti Mbak Cecil bisa menjadi seorang muslimah yang istiqomah, kafar, menjalankan setiap perintah dan syariat Islam sebagai mestinya, sholatnya jangan tinggal,
Oke. Ini tadi perjalanan dari Balikpapan. Dari bandara Langsung ke sini, terus istirahat bentar sambil nunggu kereta, langsung siap-siap ke sini. dari Balikpapan ke Jogja untuk mengurus mengikrarkan dua kalimat syahadat ini ya. Kapan balik lagi ke Sabtu ini paling Sabtu ini? Ya. Ini hari Selasa ya. Balik lagi hari Sabtu. Dari Katolik. Orang tua masih lapor. ya masih sekarang sampai sekarang. Cuman kan kemarin memang agak nggak terlalu terbuka kan, maksudnya saya ke keluarga, tapi sekarang ini baru udah mulai, makanya saya mau sekalian benerin namanya juga, makanya kira-kira ini baru keluarga udah tahu semua nih berarti udah 5 tahun berarti ya, udah 5 tahun udah kerja gitu kan, alhamdulillahnya ya kerjaannya juga lancar, jadi bisa dengan tegas ya ngomong ke orang tua. Kapan ngomong ke orang? Sekitar 2 bulan apa 3 bulan yang lalu gitu, ngomong ke keluarga semua sih, kan termasuk ke kakak juga. Baru tahunya 2 bulan yang lalu. Mungkin selama ini udah tahu, cuman apa ya, nunggu saya ngomong sendiri kali ya. Ngomong langsung. Iya, ngomong langsung ke mereka gitu, dan alhamdulillah juga sih responnya baik sih, nggak ada yang menolak atau gimana, mungkin karena ya udah itu udah keputusannya sendiri, udah dewasa. Alhamdulillah. Allah mudahkan ya. Bisa dirasakan separuh kena materai ini. Oke. 2 orang keping berarti mas. Sendirian berarti dari kapan? Iya, sendirian. Dulu tuh kenapa tuh mbak? Awalnya juga. Awalnya tuh ini sih, aku tuh ini apa namanya, gara-gara pemetaannya di luar di hutan Semarang itu loh mbak. Terus ada kejadian-kejadian kayak gitu, terus itu tergeraknya di situ sih awal-awalnya. Tapi makanya belum berani ngomong karena masih kuliah kan. Jadi kayak masih takut ngomong sama orang tua gitu. Tapi mungkin sih kayaknya udah tahu ya, karena kan kayak gamis gini gitu kan udah ada, cuman nggak diapa-apain. Pernah juga kejadian gitu, cuman baru berani ngomong tuh kayak udah agak lama ini, udah kerja udah agak lama gitu kan, baru berani ngomong sama orang tua. Dulu dari baliknya sampai memutuskan memberanikan diri. Itu tuh bukan pencarian ya, kayak nyari tahu sendiri tuh 2 tahun sih sebenarnya. Jadi udah tergerak, tapi ini kan teman-teman kuliah, awalnya juga nggak tahu mereka itu. Oh gitu. Karena pas itu kan supaya apa ya? Kalau menurutku supaya lebih balance gitu. Jadi kita nyari tahunya sendiri, bukan karena dorongan dari luar atau ini. Pokoknya pengen tahu, cari tahu sendiri. Jadi baca-baca buku. Terus sempat berteman sama anak UIN juga kan. Jadi diajak ke perpustakaannya, baca itu awalnya juga belum syahadat, tapi udah diajarin kalau masuk ke UIN kayak ini yang rapi kayak gitu. Jadi ditemenin, tapi mereka nggak maksa, benar-benar kayak kalau kamu mau baca ya silahkan, keputusannya balik lagi ke kamu gitu. Jadi 2 tahun itu baca-baca, nyari tahu sendiri, tapi nggak ngomong ke orang, supaya nggak apa ya. Kalau dulu kan masih kayak agak fanatik, kayak nggak mau dipengaruhi orang gitu ya. Harus aku sendiri yang memutuskan, kalau aku mau ya harus aku gitu, jangan sampai dari orang lain kayak gitu. Jangan sampai ada intervensi dari luar. Sampai ada intervensi dari luar. Iya, masya Allah. Ini teman-temannya tahunya kapan? Tahunya setelah kajiannya ini kan kebetulan senior bela diri juga. Setelah maghrib Siapa lagi senior bela dirinya? Mbak Sesi ya, senior bela diri. Itu pas maghrib tuh dia ayo mau sholat ke masjid ya. Kaget, masih ini apa nggak sadar. Kan biasanya ya udah ayo setelah sholat tuh baru nyadar loh. Kok ajak ke
musola ya Pak sholat, belum nanya sih, karena mungkin ngasih kesempatan sendiri dan bakal pasti akan cerita sendiri pada waktunya gitu, nggak yang nanya Mbak Cecil apa alasannya, awalnya emang nggak tahu, tapi makin lama akhirnya tahu kebiasaan Mbak Cecil udah menjalankan kewajiban sholat segala macam kayak gitu. Terus makanya dari situ ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah, nanti pasti dengan sendirinya Mbak Cecil bakal cerita sendiri gitu. Dan akhirnya Mbak Cecil cerita apa alasan masuk Islam itu juga baru-baru ya Mbak? Baru-baru aja, jadi emang mereka memberikan kesempatan aku untuk terbuka sendiri ke mereka gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada kenapa kamu ini gitu, nggak ada juga. Jadi nyadarnya setelah selesai sholat tuh, kok iya masih ini masih nggak gitu loh, kok sholat maghrib gitu, kaget gitu loh. Posisinya waktu itu kalau nggak salah ini Mbak ya, ini ya apa masih belajar pakai hijab ya Mbak? Iya, belum kan, makanya nggak ini kan Mbak Cecil karena aku masih belum pede. Kayak apa ya, kayak biasanya kan terbuka gitu kan, terus tiba-tiba harus menutup gitu, paling kan kerudungan tuh masih kayak susah deh gitu, masih kayak gitu kan, tapi kan masih berusaha, tapi kan keinget lagi nggak apa-apa, yang penting tetap berusaha gitu. Dan itu lucunya juga itu aku udah belajar sholat sebelum syahadat sih itu. Iya dia udah belajar dulu, udah belajar sholat, udah ngapalin kan, lebih kayak kalau waktu itu aku tuh mikirnya titik finalnya aku kalau emang mau itu kan sholat nih, sholat seumur hidup nih ya, berarti kan sholatnya bakalan seumur hidup nih sampai mati gitu kan, sanggup nggak melakukan itu? Nah nyoba tuh sholat sekali, itu belum pakai pernah itu Mbak, cuman pakai udah baju panjang, tutupan pakai pun udah, terus kayak nyaman ya gitu. Jadi bener-bener kayak ya aku tuh masuknya aku harus siap nih semuanya, karena ini sampai mati soalnya nggak bisa diri lagi kan, nggak harus sampai mati. Jadi membekali diri dulu, malah cari tahu dulu nih apa nih, bisa ada celahnya nggak, kayak gitu loh, malah ada celahnya nggak ya nih gitu, apa sih yang apa gitu loh, supaya aku tuh ragu gitu loh, tapi nggak ragu malah tambah yakin sih, tambah nyaman ya. Kamu sendiri merasa berubah nggak sih? Ngerasa. Kalau dulu tuh kan kalau ngomong kadang nggak difilter gitu ya Mbak, kayak pros aja, terus aku bilang Allah ntar masa nggak jadi masuk surga cuma gara-gara nyakitin hati orang kan, udahlah kayak ngomong mulai diatur kayak gitu, orang-orang dikit gitu. Kadang tuh sepele sih, kayak misalnya ngutang gitu 5.000 nggak mau, nanti masa aku nggak jadi masuk surga gara 5.000 sih, kayak gitu-gitu maksudnya. Hal-hal yang kecil sebenarnya tuh malah yang nyadarin tuh malah hal-hal yang kecil, bukan yang hal yang besar kayak bersolat, puasa kayak gitu, malah hal-hal kecil aja kayak jangan nyakitin orang, bayar utang kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Sebenarnya lebih kayak ngatur aku untuk secara keseluruhan sikapku nih bener-bener berubah tuh hal-hal kecil kayak gitu. Karena sudah paham dasar. Iya. Jadi prakteknya pun kita lebih ini ya, yakin gitu loh. Lebih kayak oh ini masuknya itu prakteknya kesini, itu kesini, itu kesini kayak gitu. Iya. Lebih kayak gitu sih. Biasa. Siap banget ya waktu itu, berarti ya sudah yakin. Yakinnya tuh kayak ya udah sih gitu, kayak ya udahlah dijalanin aja gitu, karena kan mau apa lagi gitu kayak ini kan keputusanku nih, aku ngambil ini kan ya udah harus siap nih kayak gitu sih. Lebih kayak ya udahlah gitu. Terus yang berjalannya waktu juga kayak pernah tuh ngalamin sampai nggak tahu nih besok mau makan apa nih, udah kalau besok mati ya udah gitu. Nggak bisa makan ya udah gitu, tapi ternyata masih hidup sampai sekarang. Sampai kayak gitu tuh jadi kayak ya udahlah kayak gitu dijalanin aja, tuh juga masih hidup sampai sekarang kan, berarti dikasih jalan ya, titik tawakal kita ke Allah. Udah kayak sampai ya udahlah kalau masih rezekinya hidup ya masih hidup pasti, kalau enggak ya udah sampai kayak gitu sih. Makanya setelah mungkin dulu tuh mungkin nyoba dulu masuk belajar dulu kan, tapi setelah 5 tahun terus kayak oh ya udah aku udah yakin sih, seandainya orang nanya aku dulu kan aku nggak mau malah aku lebih kayak diam gitu, nggak mau terlalu ikut. Tapi kalau sekarang aku dengan PD-nya gitu kan, iya aku malah aku dengan PD-nya. Perubahan besar apa yang saya rasakan? Paling kerasa lebih santai aja sih kalau jalanin hidup tuh, kayak udah ya kalau dulu tuh kan masih keberungsung gitu. Terus gampang emosi ya. Kayak wah kenapa nih rame-rame nih kayak menghadapi sesuatu yang besar nih kayak gitu, karena akan ada yang terjadi kayak ada sesuatu yang besar terus kita tuh lagi disiapin gitu. Tapi karena
aku pribadi maksudnya aku kayaknya belum siap nih kalau ngadepin itu, kok bisa nggak ya kayak gitu tuh, masih kayak gimana ya, masih kayak gitu. Dan di tempatku tuh banyak loh Pak, di Balikpapan itu tempat kerjaku tuh bukan Balikpapan, tempat kerjaku tuh Kutabaran itu banyak banget. Aku beberapa kali di sana tuh nemenin orang syahadat. Makanya aku kayak mungkin karena aku sekarang lebih pede untuk bangun malam, mereka jadi kayak, lihat ada orang mau syahadat nih, nemenin kayak gitu. Jadi kayak wah, seneng ya nambah saudaranya gitu. Cuman jadi lebih mawas diri kalau aku kayak wah apa nih gitu. Jadi lebih kayak takut sebenarnya. Takutnya ke diri sendiri ya, bukan takut kayak siap nggak ya aku kayak gitu sih. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak cuma di Jogja aja Mbak. Iya ya, ternyata mungkin ya di belahan bumi manapun mungkin ini memang sedang bergerak ya. Banyak orang yang sedang mencari, apalagi ya mempersiapkan diri, dan apalagi yang terjadi belakangan ini ya di Gaza, Palestina, itu kan membuat orang banyak cari tahu ada apa sih konfliknya kok seperti ini gitu kan. Justru mereka lebih terbuka lagi ya, lebih ingin tahu, dan akhirnya apa sih yang salah sama Islam, justru malah dikulik lagi gitu. Itu mungkin yang juga jadi asbab. Mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama saudara kita yang di Gaza, Palestina dibombardir nggak habis-habisnya. Itu yang kita sebagai umat Islam itu ya, ibarat satu tubuh, kalau tangan luka yang lain pun ikut merasakan gitu. Dan Allah berikan kekuatan, Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka. Biasa bisa ditentang di sini tuh surat pengadilan ini. Sering dari pengadilan ini apa nama KPA? Apa sih? Mungkin yang terakhir closing statement dari Mbak Cecilia untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih berjuang, mundur, takut, ragu gitu, khawatir, was-was masuk Islam, ada nggak pesan untuk teman-teman di luar sana? Ikutin intuisi sih. Intuisinya, kalau aku intuisinya kan bilang nggak bener nih, mencari kesalahan kan, mencari celahnya di mana, tapi kan justru malah dipatahkan kan. Jadi kalau misalnya kamu intuisinya masih ragu, dicari tuh kamu ragunya di mana nih. Kalau misalnya kamu pastinya karena apa gitu. Jadi benar-benar pastinya tuh double check kayak gitu. Harus kayak kalau kamu pasti nih pastinya sampai berapa kali. Kalau misalnya ragu, cari lagi kenapa ragu. Begitu sih. Kalau memang karena kan di sini kan Tuhan banyak membantu juga tuh, kayak misalnya dia tadi terima keluarganya, mandang itu, aku udah mempersiapkan hatiku waktu itu soal ngobrol sama Mbak juga ya, kalau gini. Jadi kayak nanti bakal ditolong kok gitu. Seandainya nanti terus bila terburuknya dia nggak diterima sama keluarganya atau gimana, mau saya terus bisa ngebantuin. Kalau menurutku sih yang daerah Indonesia Baratnya tuh bisa dibantuin karena kan link-linknya kemana-mana gitu kan. Alhamdulillah sudah selesai prosesinya. Insya Allah dan doa terbaik untuk Mbak Cecil, terus bisa belajar mengupgrade ilmu agama, menjadi muslimah yang kafah, istiqomah, terus belajar, sholat lima waktunya jangan tinggal, jangan bolong-bolong. Oke, sesibuk apapun dirimu tetap harus sholat. Mungkin itu dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport dakwah ini, yang selalu mendukung. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas setiap kebaikan teman-teman dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup juga, saya sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.